Bali United. Bali United akhirnya menang lagi. Tadi Bang Fani juga bilang kan, dari 7 pertandingan Bali United tuh ngeri banget kan, menang terus cuma sekali doang seri. Ini Bali change-nya berarti gede banget dong buat bisa mepet terus sama Arema. Jelas. Di mana memang saingan mereka lagi Iya. sendat-sendat gitu kan. Yang awalnya sempat kepental ke posisi 5 bahkan di bawah Persebaya pelan-pelan naik. Terus mereka juga jadi salah satu tim yang banyak diganggu COVID karena gue dengar kabarnya juga mereka sudah memulai booster lebih cepat daripada tim yang lain. Jadi mungkin pemainnya punya proteksi yang lebih aman untuk terhindar dari COVID. Karena banyak, gue juga waktu di Bali sempat dengar ada beberapa pemain yang recovery COVID-nya cepat ya. Jadi ketika beberapa hari sebelum mau main, ada nih satu pemain yang dikabarkan kena positif. Dan dia udah dikhawatirkan gak bisa main. Tapi ketika PCR yang keduanya dia negatif. Artinya sebenarnya banyak pemain Bali yang kena positif. Tapi dia recovernya tuh cepat banget gitu. Jadi banyak gak terganggu sama badai COVID. Ya kalau Irfan Jaya kan memang pemain baru ya di putaran kedua gitu. Baru masuk. Tapi ngeliatnya udah lumayan ini belum? Iya di samping ya performnya Bali memang ditambah juga mereka nggak banyak kena pemain yang COVID. Terus masuk putaran kedua termasuk tim yang juga banyak datangin beberapa pemain baru dan gua rasa juga kan itu jadi hal yang bisa buat Bali United udah mas skuadnya dalam sekarang lebih dalam lagi dan nggak usah khawatir kalau misalnya pemainnya kekurangan entah ada yang COVID tapi alhamdulillah iya hasil di pekan ke-25 kemarin Bali menang lagi, Borneo tadi imbang, Persib juga imbang, Persebaya imbang. Ini banyak hasil imbang ya. Oh tapi ini juga banyak yang menang juga nih. Ini Tan tapi Tan, Bang. Kalau ngomong Bali ini kan waktu Taekwondo balik memang dia rekornya jadi bagus. Beda, iya. Nah, yang memang menurut gua menjadi kuncinya adalah ternyata melepas Melvin Place itu jadi win-win karena Place udah nggak efektif di Bali tapi begitu dia pindah ke Bayangkara dia juga tetap main bagus di Bayangkara kan. Nah sementara Spaso lagi gacor-gacornya ditemenin sama si Privat ada yang baru. Iya, Privat betul. Ya, kemudian ada Pali di putaran sekarang setelah diisukan tadinya mau pindah karena di akun Instagramnya nggak ada Bali United malah mulai golin lagi. Dan kemudian si Nouri ini udah makin padu sama si Eberbesa. Nah, Eberbesa ini akhirnya memang benar-benar bisa berperan selama ini mereka masih kehilangan Paulo Sergio. Nah, sisanya di tengah akhirnya itu ada rotasi kan, apakah itu Fadil atau si pemain Bali siapa yang kemarin lutut Pelu Bang. Enggak, Rizky Pelu yang lututnya kena pemain timnas. Kadek ya, itu kan akhirnya diputer, tapi yang pasti itu Eberbesa, kemudian Nori, di kanan ada Privat, ada Spaso, ada Lili Pali. Belakang dari dulu memang Bali United udah kuat lah, Ricky Fajrin nggak tergantikan, kanan ada si Andika atau si Dias. Baru tengah lu lihat sendiri ada Haudi Abdillah, ada si Leo, ada Pacheco. Ya, itu udah ganti-gantian. Di belakang Wawan, Nadeo juga sekarang main udah bagus lagi. Nah, selain kuat dengan ini Tan, dengan pemain-pemain itu, tim yang juga bisa menang dengan beruntung, ini juga ngeri. Jadi selain kuat, ketika mereka apek dapat beruntung. Kemarin kan Spaso golnya beruntung. Iya, dari blundernya kiper kan. Bola nemu dari kiper kan. Lerby juga tuh yang lawan Borneo. Iya. Apa no? Lerby yang lawan Borneo yang Gianluca salah buang, dia tinggal Betul. Nah, makanya jadi ketika lo lagi main bagus juga menang, lo main jelek ada aja apeknya lawan, itu yang bagi gue sebuah tim lagi berpihak ke dia gitu. Jadi ini kalau Bayangkara sama Arema meleng, sementara Bali United lagi main jelek atau lagi main bagus menang mulu, bisa hati-hati kesusul menurut gue, karena bukan lagi Persebaya atau Persib malah, karena Persebaya atau Persib kan jadinya lagi nggak konsisten nih. Ya kan, Arema nggak pernah kalah, tapi serinya banyak. Jadi sama aja gitu-gitu juga. Bayangkara serinya lebih sedikit, tapi kalahnya lebih banyak dari Arema. Nah, Bali lagi gacor-gacornya untuk menang. Jadi itu yang bisa jadi seru nih di akhir-akhir musim ini kalau memang dia akan bisa seperti itu terus menurut gua. Ya, ini emang agak-agak krusial ya kalau udah akhir-akhir kayak gini kan. Ya, pekan menentukan ya, kalau kepleset dikit
ya bahaya juga, termasuk Iya. yang di bawah-bawah juga, Tan. Iya. Termasuk papan bawah juga lagi Iya. seru nih. Iya. Tadi kan Valen kan bilang juga kan dengan kembalinya Teko kan juga membuat pengaruh juga dalam tim. Pelatih itu kan bisa menjaga suasana kondusif seperti apa kan. Itulah seorang pelatih. Ya, walaupun banyak pemain Dia ini kan kalau si coach Akmal pasti dari sisi pelatih terus kan. Hah. Iya, Nah, iya. Gue sepakat Paul Munster, kemudian si Almeida. Almeida sama si satu lagi Teko. Teko. Ini pelatih bagus kan? Iya, iya, iya. Nah sekarang tinggal apakah Gilang Juragan 99, Pak Sumarji, sama Pak Peter Tanuri gede-gedean kasih bonus pemain yang mana? Karena itu sangat berpengaruh di atas Itu lapangan. dia. Karena pelatih udah sama-sama bagus, tapi Iya. ketika juragan-juragannya pada bilang, oke lu sekali menang sekian. Tanya Akmal, mana kayak apa tuh main? Udah gila bro. Jujur aja bro ya, gue tuh ngeliat wajah-wajah mereka ya di lapangan ya itu kelihatan. Karena kita kan juga sebagai pemain pernah ngeliat, oh nih pelatih ini kayaknya bisa ngadepin Iya, gitu loh. Nggak anak-anak panik nyaman ya kan, gitu nggak ya. marah-marah ya kan. Teko pun juga tenang ya kan. Terusnya juga kayak siapa pelatih Bayangkara, Vin? Munster. Munster juga, dia tenang aja, santai aja kemarin juga sama pelatih Almeida di Arema juga kelihatan lah karismatiknya tuh kelihatan, tenang. Ya emang pelatih tuh bener-bener pokoknya tadi juga kan Mas dari Borneo juga merasa bahwa memang pelatih itu penting sekali gitu Ya. kan. Nah ini tapi kan kalau ngomongin persaingan di akhir-akhir nih, ini yang lainnya udah mulai kayak Bali udah mulai gacor. Tapi Persib kayaknya malah makin goyang kan. Ini Iya. bahaya akan ketemu sama Persipura yang juga lagi berusaha keluar dari zona degradasi. Ini bahaya dong bagi Persib. Gimana nih Mas Vino? Ya, aing kesel. Kenapa? Kesel pisan lah. Bobotnya. Kayak, Bobotnya kecewa. ya maksudnya itu Bruno chance dapat banyak, cuman finishingnya Allah ini striker mending Wander Luiz dipertahankan dia daripada datangin Bruno kalau ujung-ujungnya kayak gini, karena berkali-kali depan gawang, finishing apalagi gitu kan. Dan kebetulan dia yang sering dapat chance itu dibandingkan David da Silva gitu kan. Iya, Kayak peluang berapa kali, Vin? iya ya? yang dia diharapkan justru bisa lebih subur daripada Wander Luiz yang putaran pertama dia nggak yang putaran pertama Wander Luiz sempat diragukan, tapi dapatnya penggantinya ya malah gua rasa Soso. bukan sosok di bawah Malah Wander Luiz. Goreng pisan lah. Bro, setuju, Valen. Mas Mas masih ya? ada? Oh masih. Bro, tapi Oi. gue seneng kalau lu nyarin Persib. Kenapa? Itu ada kata-kata ente asup itu luar biasa. Gue bilang inilah kalau orang Batak ini pakai bahasa Sunda gitu. Sampai gue tuh ketawa sendiri. Tapi apa unik gitu loh. Lu kan kalau bilang kan ente asup kan. Yang penting kan gua sinetral. Itu dia. Diklarifikasi lagi Iya, Tan tuh kan. sinetral. Bang, Iya. kalau sinetral berarti Persib sama Persipura gimana nih Bang? Ini Persipura kan tuh juga ngejar supaya nggak degradasi kan, pasti all out juga nanti. benar dan Persipura baru kalah dari Barito kan. Iya. Sementara Persib kemarin gua yang nyaring bukan ya? Gua kan ya? Iya. Iya, Mana iya. Bang itu? 0-0 ya? Sama Supri ya. Iya. Ya. 0-0 kan? Heeh. Nah, gua melihat Persib dan Persipura secara materi tim ya kita tahu lah dari awal musim Persib punya kedalaman yang lebih kan, tapi kan kita nggak tahu dengan tes COVID terbarunya nanti. Tapi yang jelas menurut gua bukan lagi tentang komposisi pemain, karena Persipura ketika dia lagi dapet kemarin kan mainnya juga bagus banget sama beberapa tim kan. Jadi tinggal memang bagaimana nanti menurut gua seberapa besar sih lu pengen menang dalam pertandingan itu gitu. Bukan lagi cuma melulu kedalaman tim, siapa yang main, Bruno, Da Silva tuh gimana. Bahaya Tapi berarti ya. seberapa pengennya lu tuh memang mau sacrifice, mau berkorban untuk tim lu supaya tim lu tuh menang. Nah, gua tidak melihat itu kemarin di pertandingan kedua tim ini. Gue juga tidak melihat itu kemarin di beberapa pertandingan di Liga 1 gitu loh. Mereka kayak masih ragu gitu untuk mati-matian gitu loh sampai harus bisa sampai menit terakhir kayak gitu. Walaupun banyak juga tim yang ngebobolinnya bisa sampai menit 93 kan, 94. Iya, menit terakhir. Iya. Betul. Betul Injury gitu. time. Nah, Injury time.
mentalitas seperti misalnya waktu itu Persela gitu-gitu loh, yang memang ketika udah kepepet gitu itu harus dimunculkan. Nah, Persipura harus punya juga sekarang mental kepepet itu. Jangan lupa bahwa mereka sekarang ada di zona merah. Iya. Iya. Gitu, karena Dan itu yang bukan lebih kepepet Persipura kan banget ya, Persipura. sih. Gitu. Tapi kalau Persib juga sama, jangan sampai mereka lupa yang mereka tuju kan juara gitu. Iya. Nah, sekarang mereka ada di peringkat kelima, tapi dia punya 2 pertandingan di tangan kan. Iya, masih Gitu. ada Harusnya investor. mereka bisa menangkan itu dua-duanya, dan ingat bahwa yang paling tekanan paling besar di Persib adalah penonton mereka sendiri. Iya. Nah, pembuktian kepada bobotohnya ini yang justru apakah membuat mereka tampil makin mati-matian atau malah makin beban gitu kan. Iya. Iya. Ini makin krusial. Nah, tapi kalau misalnya kalau kita lihat ini kan udah mulai Sorry, gue potong. Apa? Kalau Persija menurut gua, ini gua nggak tahu gua jadi dibully apa enggak ya. Karena udah tahu bahwa bukan juara tujuannya, jadi berada di 10 besar aja kayaknya Jakmania udah lagi nggak terlalu galak gitu. Iya. Malah dimaklumin gitu loh. Yang penting bisa ini bertahan dulu gitu. Beda sama Persib bahwa mereka tetap incernya kan juara. Iya. Gitu. Kalau nggak salah kan Jadi- kemarin kan dari manajer kan udah memberikan statement, Bro. Manajer Persija dari BP kan udah memberikan BP. statement, iya, bahwa Persija tahun ini nggak juara. Kalau salah kan itu kan di medsos kan. Seperti itu. Yang nggak bisa Iya. ditolerin kan yang terakhir Alessio gagal menang Iya. terus, mungkin puncaknya udah di situ kali marahnya. Tapi kan abis ini dengan Sudirman, what you expect sama Sudirman juga Iya. dengan posisi segini gitu kan. Kalau gua Dan ya jadinya kayak sekarang kalau di Inggris penonton Arsenal udah dimaklumin gitu loh. Persib yang Udah meng-MU-kan dimaklumin. diri, Bang. Persib yang meng-MU-kan diri kan. Persib Udah yang dimaklumin MU-kan gitu. Iya, Sementara iya. kalau Persib kan tetap MU harus juara gitu kan. Persija ya Arsenal. Liverpoolnya nggak ada. Ntar gue dibilang Liverpoolnya siapa, gue nggak netral. Jangan. Bahaya, hati Bro. Ntar lu bilang nggak netral itu. Tapi Liverpoolnya kayaknya balik nggak nggak juga, sih? kayaknya nggak juga ya Tan. Maksud gue pendukung MU juga sekarang mah udah nggak terlalu ngarep timnya pasti juara, udah nggak juga deh. Jadi Persib nggak bisa dianalogikan seperti MU. Iya. Terus kalau Mungkin Chelsea kira-kira bisa mungkin Juventus Chelsea. atau AC Milan kali ya. Gitu. Kalau kemarin kan Coach Akmal udah sempat prediksiin juara siapa ya Coach ya? Iya. Nah kalau Mas Vino sama CEO, Mas Vino dulu, siapa Mas Vino? Kalau lihat sekarang sih Tiga calon juara. Bali United, Arema, gue masih unggulin Persib Bandung sih. Karena ya itu dia, kita nggak tahu ada luck di akhir-akhir gimana, dan karena posisinya kalau Persib artinya bisa ngunci 3 poin di pertandingan sisa, yang lawan Arema poin mereka tuh masih 50 dan hanya beda 2 angka aja sama Arema. Masalahnya sekarang ini kayak kalau Persib udah tahu bagaimana caranya menang, gue rasa sih beda 2 poin bukan masalah yang besar. Gue masih ngunggurin Arema, Bali United sama Arema, Persib. Bali, Persib. Iya. Kalau CEO, Tunggu dulu. Kan udah? Enggak, gue potong dulu Oh, bentar. potong dulu. Kalau CEO kan spesial kan. Apa? Kalau gue Netral? dulu tadi gue setuju apa kata CEO dari Apa? Bang Valen ya kan. Tadi banyak pasti yang mengejar untuk jadi juara. Tapi kan kembali lagi faktor laki sangat menentukan. Di situ kemarin juga Persebaya udah menang 3-1, akhirnya jadi Iya, 3 sama. 3 sama, gila, Ya kan jauh banyak, gue banget. setuju sama Valen. Pasti faktor laki tuh. Faktor Yang- luck. Faktor luck Dan tuh gue sangat. bilang 3-3 gol Nah. Persija itu kayak gol jatuh dari langit. Itu dia ya kan, apa Persib juga sama ya kan, itu juga kita nggak tahu, mungkin Bali juga bisa terkena juga ya kan, bisa juga kalau kemarin faktor Coach lakinya. Akmal siapa sih? Bali, Arema, Persebaya. Bali, Arema, Persebaya, Iya. beda cuma 1 ya. Kalau Bang Valen, Gue sebagai Harus pembawa netral. acara Liga 1 di Indosiar, netral. gua nggak diizinkan untuk menjawab pertanyaan itu. Ada di klausul kontrak ya Bang? Karena gue masih membawakan. Iya, Gua nggak tahu nanti kalau Rendra bawain Dewa United di Liga 1 juga nggak tahu gimana tuh nanti. Boleh nggak tuh siaran? Jadi ya itu kan urusan gue. Jadi gua nggak bisa jawab itu, tapi yang jelas gua itu netral. Dan siapapun yang juara ya sudah gitu loh. Iya. Memang layak juara. Nah, memang ini yang memang sangat seru pokoknya. Pokoknya sangat seru sampai di akhir Pertandingan. Di akhir musim. Akhir musim.
Gitu. Jadi dan bukti bahwa gue netral adalah bahwa nanti sebelum akhir musim gue udah ke Inggris, gue udah tinggalin tuh. Jadi ntar yang pada pengen jadi host gantiin gue tuh pada happy tuh pas gue ke Inggris. Dapet jadwal siaran gitu. Oke CEO, makasih, sehat terus. Makasih Bang. Makasih banyak Coach Akmal. Sama-sama, mantap. Mas Vino makasih Terus, banyak. terus. Makasih banyak Jepret Team udah nonton. Segitu aja dulu. Kita masih terus pantau nih Liga 1 siapa yang bakalan juara. Ini makin seru nih di akhir-akhir. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa nonton terus Dagdagri. Bye. Thank you. Oke.